Thariqah Sultaniyah itu sangat diperlukan di masyarakat. Oh, nggih. Sangat diperlukan di masyarakat. Niki sedekah saking majelis kula. Nah, majelis niki kula sebut sebagai majelis Thariqah Sultaniyah. Beda dengan Thariqah Muktabaroh yang lain, Ghairu Muktabaroh. Tujuannya kula adalah mengajak siapapun yang ingin sukses, ingin berlimpah, ingin kaya dengan jalan-jalan yang memang diridhai Allah SWT. Terutama yang dasarnya iman, tawakal, kerja nyata. Betul. Nah, menurut jenengan pripun tentang hal yang saya bikin ini sebagai bagian dari Majelis Ulama Indonesia? Ya, yang pertama terima kasih atas infak sedekahnya. Yang kedua, majelis-majelis seperti Thariqah Sultaniyah itu sangat diperlukan di masyarakat. Oh, nggih. Sangat diperlukan di masyarakat. Karena kebanyakan orang itu, masyarakat awam itu memandang bahwa usaha itu segala-galanya. Nah, dengan Majelis Thariqah ini saya memandang bahwa selain usaha, tawakal itu diperlukan. Jadi dengan Thariqah ini kan menjadikan usaha manusia itu lebih bermakna. Usaha manusia itu lebih terarah. Jadi kepada siapa kita harus mengadukan usaha, kepada siapa kita harus menyatukan apa yang mendistribusikan keluh kesah ini, menyandarkan keluh kesah usaha itu. Dengan Thariqah itulah sandarannya. Masalah Ghairu Muktabaroh dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia pripun? Kalau dalam Majelis Ulama itu kan memang sekarang ini sudah ada data itu kan, data yang muktabar itu kan, Thariqah yang muktabar itu. Dan kalau pandangan saya, yang belum muktabar pun banyak. Dan itu bisa kita muktabarkan dengan menyatukan kesamaan dengan yang muktabar. Jadi apa yang dilakukan sebenarnya itu sama. Di berbagai thariqah itu sebenarnya itu banyak kesamaan itu. Nah, kemuktabaran itu ada kalanya mengambil kesamaan itulah. Di antara beberapa yang muktabar itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Mungkin lafadznya, mungkin suluknya, atau mungkin riyadhahnya yang berbeda. Tapi di antara berbagai macam thariqah itu pasti ada kesamaannya. Nah, kesamaan inilah yang menjadikan kemuktabaran itu ada. Jadi jangan menganggap bahwa ketika kita mantap dengan suatu thariqah, walaupun tidak terdapat, walaupun tidak di judgement muktabar, itu jangan kita berkecil hati dengan thariqah yang kita yakini itu. Karena thariqah itu banyak sekali. Ada yang menjadikan bacaan Al-Berjanji itu thariqahnya. Ini malah thariqah Al-Berjanji ini malah nggak populer sekali. Tapi kan karena dia itu sangat berkeyakinan bahwa thariqah ini adalah sesuatu yang menjadikan aku kuat untuk menjalani hidup. Aku kuat dalam berjuang, aku kuat dalam, modalnya adalah dengan thariqah, mengatakan thariqah Al-Berjanji, jalannya untuk menguatkan perjuangan dan kehidupannya itu dengan aktif membaca Al-Berjanji itu. Ini kan menjadikan sebuah thariqah yang tidak ada di dalam daftar thariqah itu.
Iya kan beda semacam Naksabandiyah, Iya, Syadziliyah, kemudian Asy'ariyah dan Populasi sebagainya. saya menggunakan wirid waqiahan, baca waqiah, Iya, terus mujahadah dengan doa-doa Iya. dari Quran hati, iya, kemudian Asmaul Husna itu yang saya ajarkan ke Iya, semua iya. jamaah Thariqah Sultan Yasin. betul. Jadi Termasuk itu bagian ada dari program-program ijtihad khusus. itu kan. Bagian dari ijtihad dalam bertorekoh. Selama ada kesamaan dengan yang muktabar, maka yakin saja. Ketika ada kesamaan dengan, tidak ada perbedaan dengan yang muktabar, itu sah-sah saja. Jadi boleh dikembangkan ini ya Pak Haji. boleh dikembangkan dalam apa, menciptakan atau dalam rangka solusi di masyarakat, itu sangat bagus. Kalau menurut saya sangat diperlukan oleh masyarakat. Karena mungkin masyarakat awam itu tidak semuanya itu kuat. Misalnya di Naksabandi, Ya. jenis torekohnya seperti itu. Orang awam belum tentu bisa aktif suluknya, aktif dzikirnya, karena kesibukannya yang luar biasa. Makanya kalau di Naksabandi, kemudian yang di Sidikiyah kan ada itu banyak wirid, banyak suluk yang harus dikerjakan. Makanya rata-rata orang itu memilih nanti setelah aku pensiun baru bisa masuk ke torekoh. Sebenarnya ini pilihan karena kesibukan saja. Bahkan kalau menurut pandangan saya, torekoh itu jangan menunggu pensiun. Seawal mungkin kita mendekatkan diri pada Gusti Allah itu seawal mungkin, sedini mungkin. Dan solusi-solusi terhadap pembaruan atau kreativitas ijtihad dalam bertorekoh itu sangat diperlukan. Sangat diperlukan. Maka kehadiran torekoh panjenengan ini semoga menjadi solusi masyarakat yang mungkin dalam kesibukannya itu tidak bisa menjangkau Qadiriyah, tidak bisa menjangkau Asy'ariyah, tidak bisa menjangkau Naksabandiyah maupun Sidikiyah dan sebagainya. Karena kalau dilihat dari segi suluk dan wiridannya itu membutuhkan waktu, Membutuhkan kholwat khusus. Mungkin torekoh jenengan sebagai solutif. Ini kholwatnya ini kholwat yang memenuhi schedule dari pengusaha. Ya. Makanya saya sesuaikan, saya membuat ini dengan satu cara yang simpel, tetap dasarnya iman, tawakal, berserah pada Allah, total surrender, sama kerja nyata. Betul. Jadi torekoh nggak bikin orang malas-malesan. Iya. Ikut torekoh. Dan ini nanti bisa dapat, bukan itu, tapi ada kerja nyata untuk bisa dapat rezeki tambah. Nah, salurannya adalah ya seperti sedekah kan, sebagai bentuk bahwa kita punya jiwa sultaniah yang memang kita orang muslim harus kaya gitu loh. Betul. Sebenarnya solusinya diantaranya ya harus ada torekoh seperti ini.